Yang Allah hormati Bapak Ustadz Haji Zainul Arifin serta ibu-ibu dari Majelis Taklim Azhar GKA serta adik-adik santri putra santri putri Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum Markosalim Mas Kasih yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan barokah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam rangka silaturahmi berbagi mungkin dari ibu dari Majelis Taklim Azhar GKA ke tempat kami. Mudah-mudahan atas kunjungan panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qoli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana karena kegigihan beliau lah sehingga kita yang di akhir zaman ini bisa menikmati indahnya ajaran-ajaran iman Islam dan ihsan, terutama dengan ajaran terhebat beliau yaitu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul akhir mendapatkan sambutan yang hangat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saya sedikit ini terharu ya Bu, yang anak kemarin tahajud kan biasanya Bu Mida itu kalau kesini ya wes kesini ya kesini. Bu Mida lucu. Kalau kemarin ya kesini aja gitu, memang sih pada karena memang niatnya beliau kalau pengen kesini ya kesini. Alhamdulillah. Tapi ngapunten panjenengan semua tidak bisa bertemu dengan adik-adik karena kebanyakan masih sekolah. Yang paling banyak SD, SMP. SMP ini full day school. Kalau yang SD pulang jam 12:30. Yang sekolahnya di luar, kalau di sini pondok pelajaran pendidikan agamanya, kalau istilahnya masih pakai kitab kuning. Karena kita melestarikan, karena kebanyakan sekarang sudah modern semua, jadi kita masih ala-ala dari sananya masih kita pakai sampai sekarang. Istilahnya makanya ada namanya itu Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum. Jadi itu bukan satu aliran, maksudnya salaf itu pondok salaf, pondok yang masih kuno, masih pakai pendidikannya khusus agama saja. Pendidikan umumnya ikut di luar di masjid dia yang banyaknya punya yang Pak Rahati. Kita ada bentuk sekolahnya untuk kita sekolahkan, walaupun ini ngapunten tidak semua yatim piatu. Ada yang punya orang tua tapi ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi. Jadi intinya mereka itu tidak kebanyakan ini ke sini karena terpaksa. Daripada tidak sekolah, akhirnya sama keluarganya dititipkan di sini. Dan awal mulanya itu abah itu niatnya, abah yang mendirikan ini abah saya, ya Haji Hudori. Abah saya itu ya sampai sekarang ini kayak anak-anaknya juga nggak terbuka sebenarnya tuh. Ada saya simpang siur kadang dengar itu asli Ponorogo, dan dengar itu dari Tulungagung. Kalau saya apa cuma senyum-senyum aja. Kalau di KTP-nya Tulungagung, kelahiran 38, tapi sebenarnya kelahiran 36. Sama Gus Dur sama Kiai Haji Abdul Rahman itu selisih 5 tahun kata saya. Sama Kiai Abdul Rahman juga akrab. Dan pertama kali Abah mendirikan tempat ini, Abah itu kan yatim piatu namanya, yatim piatu. Dan kalau tidak diantarkan orang tua itu istilahnya kalau zaman dulu itu ngaulo, harus membantu yai dulu lah. Abah itu orangnya itu ngeyel dari kecil itu keras. Karena ya kurang kasih sayang dan dididik keras juga sama Mbah Gimbal. Terus yang ngomong apa itu namanya Mbah Gimbal. Asarkin kalau saya itu dulu tuh apa itu karena yatim ya, karena yatim. Pernah itu saya sampai nangis. Ada acara kondangan tuh apa saya ditinggal, itu nangis.
Kalau zaman dulu masih naik bendi, naik dokar motor itu, abah saya ditinggal abahnya nangis. Nyapa kok nangis kata Mbak Kimon. Aku udah diajak Mbak. Ini merem gitu. Abah saya itu digendong sama Mbak Kimon. Digendong merem ya merem. Terus habis itu rombongan ini tahu-tahu udah nyampe di tempatnya itu rombongannya yang keluarganya Abah saya itu baru datang. Itu apa sudah makan sudah gitu. Loh, mana kayak gitu loh? Siapa sih ngajak Mbak Kimon? Entah bagaimana itu jangan. Jadi karena didikannya seperti itu mungkin Abah itu ya kerasnya ya gitu. Abah nggak mau ngaulo, akhirnya ya ada yang memang menerima, ada yang akhirnya Abah nggak pasang. Jadi 2 bulan itu dapat 12 pesantren. Motor itu SD, kalau sekolah rakyat ya zaman dulu istilahnya itu sampai kelas 2, tapi ada yang bilang sampai kelas 4. Tapi karena beliau itu semangat belajarnya tinggi, akhirnya beliau bertekad kalau sudah dewasa nanti bikin pondok yang menerima anaknya orang yang nggak mampu. Jadi kalau ada anak yang nggak, saya istilahnya ngerti ya Paknya begitu. Pokoknya bagaimana caranya lah bisa menampung anak-anak yang nggak mampu. Jadi istilahnya ini pondok untuk menampung anak orang yang mampu gitu. Tapi pada akhirnya semakin kesininya ini titik-titik yang betul-betul suka saya kalau mampu nggak boleh nolak gitu. Jadi kalau nggak mampu yang istilahnya parah ya saya nggak bilang nggak mampu. Yang cuma 4 dulu. 4. Ya kalau dikasih lagi saya terus terang saya nggak mampu. Karena sekarang ini lebih banyak anak yang SD SMP-nya. Banyak kan sekarang itu korban dari masalah keluarga. Jadi anak ini bingung, apa itu ayah, apa itu ibu, gitu. Akhirnya itu nenek gak sekolah. Untuk ayah itu juga gitu, ada biaya, akhirnya dititipkan di sini, dipondokkan di sini. Gitu. Dan awal-awalnya Abah juga ragu untuk mengumpulkan itu Abah masih belum punya keberanian. Cuman Abah itu dari dulu tuh gak takut yang namanya makan itu karena memang pernah dititipkan ke Habib Ali Al-Aqas di Jakarta itu apa dititipkan di situ, saya menitipkan saya kurang jelas karena Abah memang dari dulu itu memang apa keluar dari rumah itu gara-gara melihat neneknya itu sering dibentai sama anak-anaknya karena dia nggak punya orang tua itu Abah saya, cucunya yang nggak punya orang tua itu Abah saya aja ya nanti dia tuh sama paman-paman Pak Denya tuh ya kono sunggin kono dene terus gitu. Akhirnya daripada kakek sama anak-anak itu paman-pamannya itu bertengkar, akhirnya Abah saya keluar dari rumah yaitu melalang buana. Tapi ini menurut Abah saya cuman karena sekarang itu dulu yang diviralkan kan Ustaz Nanang Qasim itu waktu itu Abah saya itu pernah bersalawatan seperti itu dan di situ ada Ustaz Nanang Qasim kalau nggak salah pada itu yang kali ya itu Abah dulu itu memang Abah suka seni suka salawat, juga pernah ikut drum band juga waktu pertama pembukaan ini Kota Ponorogo itu Abah saya itu sambil menangis itu karena jompang camping sering dilemparin anak-anak itu Abah itu sambil mengadakan tangan, sambil bersolawat, sambil berzikir itu Abah saya sebenarnya. Miftahul jannah la ilaha illallah sambil nangis. Terus Abah saya diasuh sama diangkat sama Habib Ali Bintang. Dan di situ Abah itu pernah entah Abah yang tanya, kurang jelas saya, entah Habib Ali dulu yang tanya apa maknanya la haula wala quwata illa billah itu. Abah saya itu kan dari kecil ngeyel itu. Kalau menurut saya la haula wala quwata illa billah itu kalau kita nggak
nggak minum ya mati. Abah saya keyakinannya itu la haula wala quwata illa bisabab. Jadi nggak langsung billahnya gitu. Karena kalau nggak minum, nggak makan, mati aku Beb. Itu masih umur 12-an itu, ya itu masih ininya ya bilang. Nah, kalau anak sekarang itu kan mau umur segitu kan ngeyel-ngeyel gitu. Nggak boleh gitu itu. La haula wala quwata illa billah ya. Kalau nggak apa yang hidup dan matinya kita kekuatannya hanya dari Allah gitu. Terus abah saya ngeyel, akhirnya abah saya dimasukkan ke sumur, tangan sama kakinya diikat, dimasukkan ke sumur. Beb, aku gak bisa renang Beb, gitu. Dibandel batu lagi. Jadi Habib itu kalau Habib Ali kalau ngajarin benar, kalau masalah tauhid itu benar-benar. Terus dilihat itu sudah matahari udah di tengah gitu. Abah saya itu dapurnya udah gede mana rumah itu. Akhirnya diangkat sama Habib, dimasukkan ke jeep, diajak ke ya wis, kamu gak percaya, kamu ngeyel ya, ikut aku, dimasukkan ke jeep, diajak ke daerah Jawa Tengah, itu hutan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur apa ya Pak Alas, daerah Lebak Siu. Dari daerah Lebak Siu, desanya itu kalau nggak salah Karanganyar katanya. Jadi 3 tanjakan gini, di tanjakan yang ketiga abah di sini. Jolis, duduk sini, jangan kemana-mana. Udah duduk, jangan kemana-mana ya, tunggu sampai saya datang. Nah kalau santri zaman dulu itu kan patuh, suruh duduk ya duduk, nggak kemana-mana abah. Teko habis pagi sampai sore, itu nggak kemana. Apa inisiatif mengumpulkan batu Bu, dikumpulkan. Jadi kalau matahari terbenam, batu di sini tidak harus sebelah kanan, harus sebelah kanan. Itu nggak terasa rambutnya apa itu keriting kecil-kecil Bu, kayak orang Papua itu. Dan saya itu wajahnya itu kayak orang Arab. Nah waktu terapi kemarin itu apa itu dites, dilihat darahnya sama dilihat dari hidungnya Bu. Insya Allah kan bisa. Nah, dilihat dari bentuk hidungnya ini, dokternya ini jeli Bu. Apa itu di sini kan? Sampai yang ini sebenarnya asal usul dari mana sih Pak? Saya diem aja. Kalau dari hidungnya sampai itu banyak. Kalau orang Arab asli itu hidungnya agak besar, bentuknya agak besar. Kalau Abah itu agak kecil, agak kecil itu biasanya Yaman. Dari keturunan Yaman gitu. Apa saya diem aja. Terus dilihat dari darahnya itu apa? Waktu tes darah apa dilihat darahnya itu lihat kalau sekolah kapalnya itu nggak tahu pokoknya dokternya ini penasaran sama abah saya tapi abah saya nggak mau buka kebingungan kok. Nah terus kita di situ rambut abah saya itu cepat sampai akhirnya ini sak bokong Bu, lebih dari sak bokong ini. Tapi batunya yang dihitung abah itu 99 Bu. Ya. Nah, itu di situ itu 9 tahun katanya yang waktu itu yang membangunkan Abah itu ulama 4. Itu ulama yang semua yang bilang. Di antaranya yang Ibu Dori. Abah saya namanya aslinya itu Lumpung itu dinilai. Karena dari Lumpung itu dinilai. Terus dikasih nama sama yang Ibu Dori itu. Yang Ibu Dori tinggal kerja Pondok Panggilan. Nah, makanya Abah saya namanya Ibu Dori. Terus apa namanya sama Yai Amin Sepuh Babakan Cirebon, terus sama ponaannya Habib Ali, dan yang satu lagi Yai Dahlan Demak. Jadi yang bangunkan apa itu ulang 4 itu. Akhirnya lah abah saya gini ditanya ini terus makannya gimana Bes, kalau manggil abah saya tidak Bes, gak mau dipanggil abah. Yang nggak tahu tiba-tiba itu ada monyet itu yang kayak cari perhatian itu Bu. Terus ya apa yang namanya gulung-gulung apa gitu, monyetnya kayak menghibur apa gitu. Terus tahu-tahu bawa pisang, satu kandang, bawa semangka, itu dimakannya dari itu apa. Jadi nggak beranjak dari tempatnya itu tetap. Jadi
rezekinya di situ. Nah, dari situ apa baru yakin kalau pada bilangnya itu tanpa jawaban dari, nah tanpa berdebat banyak itu jadi mengalami sendiri. Makanya apa di sini itu dulu sendirian, dan itu banyak tantangannya waktu di sini tuh. Waktu pertama pendirian di sini banyak sekali tantangan. Jadi antaranya yang dua kita ini sangat paham. Jadi dari zaman dulu itu banyak tantangan. Karena abah saya pendatang. Dan terus walaupun abah mengalami seperti itu, abah tidak langsung mengumpulkan anak-anak ini. Walaupun dari kecil itu ada sumpah ingin mengasuh anak yang nggak mampu, karena miskin dan bodoh itu dua hal yang sangat nggak mengenakan gitu. Makanya apa bikin pesantren yang nggak mampu. Terus abah ini ada keberanian tuh, timbul keberaniannya itu waktu itu abah sering sowan ke pondok keburan. Nah, abah sering di situ lah. Kalau sowan itu kan pasti kan ke kamarnya santri, tidurannya itu dibijitin. Ada yang sangat hati sama abah tuh, namanya itu Mahfud, anak Kediri. Terus ceritanya itu yang terakhir kalinya abah bertemu dengan Mahfud itu, abah dibijitin Mahfud yang terakhir kalinya. Ye, kalau panggil abah saya Ye, seperti Gus Dur juga manggil abah saya Ye. Walaupun abah ini gak jauh karena mungkin dari perawakan beliau ya. Ye, saya mau boyong Ye, besok main ke tempat saya, ke rumah saya gitu, jajan-jajan gitu. Terus akhirnya abah main ke tempatnya Mahfud itu, ya dilalang gitu. Semua itu serba dilalang. Di Merikun itu apa ke belakang itu Mahfud itu punya ayam Pak, lagi ada. Kok nggak tahu seperti ada yang terlintas gitu. Buat aku sesuk rene maneh mbok apa? Tolong ayam iki loro itu jadi belah jadi dol. Jadi ayam itu dua indukan itu ngerami itu telurnya itu ada yang ya semua itu 10 rata-rata kan Bu. Yang persisnya itu ya rata-rata kan ayam itu 10 dan 11 kok yang segituan. Habis itu udah agak lama abah itu ke situ lagi, ya kan sekitaran hampir 1 bulan kan, 23-20an hari kan mengerang itu. Waktu itu sudah 1 bulanan itu abah ke situ. Lho kan sing dek wingi anggreme iku bawa loro ndi gitu kata saya. Niku ye sing niki dados sedaya bunker setunggal. Jadi anaknya 9. Yang bunker 1. Yang 1 bunker semua jadi 1. Jadi 1 indukan anaknya 1 indukan lagi anaknya 9. Abah saya ketawa. Loh kok kok hujan? Kok ketawa kenapa gitu? Lah aneh ini gak bener. Loh, bukan harus aku pripun to. Harusnya yang indukan yang anaknya ini 9 yang anaknya ini cuma 1. Itu paling tidak lebih gede badannya ya Bu ya. Lebih tinggi. Karena apa? Gizinya lebih terpenuhi karena cekernya ini hanya khusus untuk 1 anak. Yang satunya ini 9. Nah, kok perkembangannya sama. Nah, dari situ abah itu jadi yang memberi rezeki sebenarnya itu adalah Allah, dan ceker itu hanya formalitas. Nah, mencukupkan itu yang berbicara Allah. Terus itu akhirnya apa? Lagi kan pernah dari kecil abah ini sebenarnya suka nyelukan amplop di rumah yang orang punya anak yatim itu. Jangan punya anak yatim itu waktu masih remaja itu kalau kerja itu makannya nggak di hasil gajinya nggak dimakan sendiri. Jadi sukanya kata orang Jawa itu aping-aping bikin punya warung gitu, apa? Suka berdiri di warung-warung itu, terus pamit sama yang punya warung. Saya boleh nggak makan sisanya, pembelinya nanti saya kirim gitu. Jadi biar gajinya itu utuh, jadi diselipkan di. Jadi dari dulu sudah terbiasa seperti itu. Ya, Mbak, akhirnya
mengumpulkan awalnya 4 anak. Terus lama-lama ini anaknya teman-temannya apa yang nggak ngaku, terus Di sini juga. malam Di sini kumpulkan awal. awalnya itu di kampung ya, di kampung. Nah awalnya Abah tuh apa ya, waktu itu pernah berteman dengan ini, pernah sama Yayan Nulis itu pernah berteman ngobrol yang enggak ya, pernah ngobrol terus akhirnya disarankan jangan kalau itu loh, zaman dulu tuh masih apa belum apa ya, tahu belum sebesar sekarang lah agama itu, masih ada kayak ya zaman di sini itu dulu tuh. Jadi kan sarannya yang nulis karena dikhawatirkan nanti orang ini tidak, karena ada satu pergerakan atau ada satu, intinya yang dikhawatirkan nanti apa ya, saya ngomong kalau di ini nggak enak. Intinya gini loh, ada satu orang santri, jadi bukan dari organisasi yang suka Wali Songo. Nah, dikhawatirkan itu nanti santri ini menyebarkan sesuatu yang menjadikan orang-orang ini tidak cinta Wali Songo. Nanti nggak boleh berziarah ke makam atau apa gitu. Jadi Abah itu sama yang nulis itu janjian. Gus, kalau orang bisa kenanya Gus, saya itu waktu masih mudanya Pak Gus sampai yang itu nggak bisa cari tempat di dekatnya makam Nesnya Baduy. Tuh ditunjukkan, Abah saya kan sebenarnya ya kayak sebagai makam-makam gitu. Nah, waktu itu Abah saya itu baru nikah sama ibu sambung saya, Umi Khadijah Al-Absi, orang ya ini dari Jakarta itu, namanya dari Condet itu ya, mungkin kenalnya dari jalanannya Habib Ali atau kerabatnya Habib Ali kita lagi, mungkin saya juga nggak tanya banyak dapat dari sana. Apa itu bingung mau pulang ke Surabaya ke ibu saya masa bawa istri ya gitu dekat makamnya saya di situ, dekat situ, situ lama-lama berkembang akhirnya dapat tempat di sini, tidak di sini. Jadi itu sekilas Bu, apa itu apa namanya, kalau mengajarkan anak-anak ini saya dipesan tidak boleh mengadakan proposal atau minta bantuan ke pihak manapun, karena kita diajarin untuk sabar. Allah menciptakan makhluknya itu tanggung jawab, dirasa apa mangan gak kira gak mau. Jadi makanya saya nggak narik sana. Kalau ada keluarga yang bilang berapa per bulannya, saya nggak bilang. Kalau saya bilang gratis kan kayak gaya-gaya kita ini nggak usaha apa, sawangan itu kayak kesugihan gratis. Saya terserah dari keluarganya semuanya, tapi banyakkan ya semuanya dari kita, dari makan anak-anak ya 100% makannya kita semua. Dan kalau untuk jajannya ada orang tuanya sekedar untuk jajan anaknya, ada yang kadang-kadang kalau ada istri orang tuanya juga nyetipkan anaknya untuk bayar sekolah, tapi nggak banyak, itu kan bisa dihitung. Jadi saya dua tempat sini sama begini-begini dulu, sini sama begini-begini. Jadi kadang-kadang kita juga kalau ada lebihannya ini ya saya bawa ke sana. Karena di sana juga 90 orang lebih banyak sana, dan Abah juga sudah gerai ya. Walaupun di sana pertanian, kita tadinya ini mengandalkan dari sana Pak. Sana pertanian, ada nanam tebu, karena Abah itu. Jadi di sini ini dan di Bojonegoro itu tidak melulu ngaji. Jadi ada kegiatan fisik Bu. Kegiatan kayak yang di sini sekedar menyara beberapa kambing aja yang apa namanya di bangunan ini anak bersama sendiri.
gangguan ya dari masa gitu. Kalau di sana pertandingan berdua bisa. Tapi secara akal untuk 90 lebih dan di sini hampir 60 itu tidak macam itu. Apalagi sekolah ya ada yang kuliah juga di sana. Jadi di sana ya di sini ada yang kuliah juga. Jadi makanya karena ada usah bikin proposal, kalau ada yang masih diterima, kalau enggak ya sedikit. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Ya seperti ada pertandingan ini yang memang digerakkan oleh Allah SWT. Karena saya kan nggak ada ini juga, bapak namanya juga di dalam. Gitu. Tadinya abang malah nggak suka sama sekali. Bapak nama nggak suka sama sekali. Tapi karena sudah terdaftar kan nggak enak ya dia kalau nggak ada bapak namanya. Ya sudah saya antara itu ya tak taruh di dalam aja. Okay. Dan juga saya nggak boleh nolak pemberian juga, walaupun istilahnya orang bawa pisang satu potong itu harus diterima. Saya tuh pernah ditanya orang, kenapa sih mbak kok nggak mau bikin proposal? Itu kan hak dari itu kan haknya anak ya, kayak CSR itu kan memang. Saya tanya sama apa? Kalau dari agama lain itu ada nggak ya? Nonton di jalan gitu, ngedar-ngedarkan gitu. Ya, walaupun ternyata belum pernah lihat. Tapi setahu saya itu rapi ya bu ya di internalnya. Nah makanya yang lainnya biarin seperti itu. Sisakannya kamu sendiri jangan itu. Karena apa? Al-Islam itu ya luar-luar. Sebenarnya Islam itu melebihi dari yang lainnya. Kalau agama yang lain itu bisa, kenapa kamu tidak ada? Jadi makanya lagi pulang Allah menciptakan makhluk itu tanggung jawab. Orang cicak yang bimbing aja itu apa yang nempel di bimbing itu aja yang dimakan terbang bisa kenyang. Malah kamu yang punya otak nggak bisa. Itu yang menguatkan saya. Pernah juga pertama kali suami saya sakit dan abah juga awal yang kena stroke itu saya sudah memaksakan diri untuk daftar. Ternyata ada yang daftar lagi satu anak. Ini dulu ini berkuah. Karena memang dari awal tuh bakalan sama saya juga. Gini aja, kalau yang orang tuanya keluarganya benar-benar nggak bisa bantu untuk biaya sekolah, nggak apa-apa, dibawa ke Bojonegoro, mau misalkan gitu. Paling bayar cuma KKS saja, jangan dulu 10.000 aja. Kalau di sini kan mahal, sana 300 sudah dapat semuanya. Kalau di sini beda kan gitu. Dulu tuh pernah seperti itu, tapi saya nggak bisa ngomong bu, saya nggak bisa ngomong ke orang tuanya anak ini. Terus saya terima gitu aja. Terus akhirnya yang satu anak itu gimana ini bawa ke Bojonegoro nggak mau, kan alasannya nyambangnya jauh. Nah nanti kalau cuma Kliwon tuh ada pengajian tuh anaknya dibawa ke sini, Pak, saya bilang gitu. Jadi bukan siapa yang ke sana, anaknya yang ke sini. Betul. Akhirnya katanya apa? Wis gak usah dipikir. Kalau dipikir itu loh, nanti kamu sakit. Nah yang ngasih rezeki itu yang dia anak itu Allah loh. Jadi nggak loh, jangan bukan kamu. Kalau kamu berpikiran kamu yang biayain, kamu yang gini, kamu sakit. Gitu kan sama. Langsung kayak rasanya itu kayak los gitu, kayak plong. Iya ya Allah. Alhamdulillah selama ini saya ini merasa kadang-kadang loh bu, ada yang namanya ini ya bu ya, rezeki ya bu ya. Ada orang yang biasa transfer terus nggak transfer, udah berhenti nggak ngasih saya. Saya tuh udah berpikiran kayak hari itu berhenti, nggak ada rezeki sama sekali. Kadang itu sudah nggak boleh, pada curiga sama Allah tuh nggak boleh. Kayak apa itu? Yang bikin sakit itu ya seperti itu, waktu sakit itu. Jadi ini kebusilan dari milik saya bu. Aku kan kalau ada yang kurang berkenan ya
sebenarnya ada satu kegiatan apa itu yang mungkin bisa tunjukkan nanti surat kabarnya itu. Ada satu kegiatan santri dan alumni itu yang benar-benar menjadi andalan apa yang diharapkan ini bisa berkesinambungan sampai generasi selanjutnya tentang STW begini. Waktu tahun 94 itu kalau nggak salah, itu alumni itu halal bihalal, itu saling sama apa itu tidak diterima, nangis semua. Apa salah saya Pak? Gini, menilai tak tuntut nang akhirat kali ya. Keringetku maksudnya yang saya memberi makan sampai semua itu balasannya untuk apa itu apa? Jadi nanti tak tuntut di akhirat. Nangis anak-anak. Berikut. Ya segini aja. Kamu cari pergerakan atau kegiatan yang diterima semua kalangan, termasuk agama lain menerima. Karena apa? Isi hosa misalnya, termane ada orang Islam yang nggak suka wirid juga ada, nggak diterima sama agama. Apalagi nyetok jalan, tambah masih nggak senang, waktu susu katanya ambulan atau jadi cari yang semua kalangan menerima, agama apapun, orang apapun menerima, sampai Islam juga senang. Bingung anak-anak. Terus karena nggak nemu, hanya ada pertemuan lagi, abang ngajak ini nomor alumni ini yang pimpinannya alumni, saya ketuanya ini juga anak diajak abang ke daerah Simulawan. Waktu itu musim hujan. Tanpa ngomong apa-apa, baru menghentikan nopo-nopo, apa langsung gugur selokan. Situ tuh, kalau di Surabaya kan apa ada juga di kata-kata besar itu kan ada yang ini lebu ininya langsung ke selokan tuh. Apa namanya saluran pembuangan septic tanknya itu langsung ke selokan. Ada yang tadi itu bisa apa itu kan kalau kali lama kan di masuk pada yang bawah nasi kita apa itu tuh cuma diam ke aku gitu apa nih apa sih gue kok menengahin gak bisa lihat kan baru yang lain jujur baru dijelasan sama kita yang kayak gini yang orang lain itu pasti suka. Gak ada yang berlalu ini. Jadi ya sanitasinya itu jadi lancar. Ya yang paling penting kan terhindar dari banjir. Dan juga kalau itu lancar itu kan gak ada penyakit yang namanya demam berdarah gak ada. Ya, terus jalan sampai sekarang. Cuman apa namanya regenerasi dan juga banyak hambatannya. Jadi mohon pandangan dengan sekalian supaya ada ini yang dari apa sekedar semangat dari bapak-bapak pembina orang Amerika itu agar memberi semangat anak. Itu rutin dari tahun 94 sampai sekarang. Dan Pak Wali, Wakil Wali Kota Surabaya waktu itu siapa namanya? Bisa nggak itu? Arif Afandi. Pak Arif Afandi waktu itu nota dari perjalanannya anak dari 94 sampai ini bantuannya kita ini sekitar 1, sekian M kalau di Allah kerjakan itu. Karena anak-anak itu di YouTube ada, YouTube-nya itu ada. Jadi seperti di Nada Tirto kemarin itu sampai 5 RT. Pernah anak-anak di daerah Kampung Seng, Surabaya itu
tadinya itu cuma semata kaki di lumpurnya. Begitu dikeruk sama anaknya sampai sedada. Jadi waktu itu dulunya itu kayak kali kecil gitu. Nah setelah itu Bu, setelah dari daerah itu kan ada daerah Sidodadi kalau nggak salah. Di situ kan ada wihara besar. Nah setelah sehari setelah anak-anak jabat itu ada kiriman satu tiket beras Bu, dari merasa berterima kasih karena dibersihkan sama anak-anak. Kita ini teringat ya Allah, Rasulullah mengajarkan kita untuk rahmatan lil alamin kan seperti itu, jadi bercontoh pada agama-agama juga. Bahwasanya kita ini memang bagaimana caranya menjadi rahmat semesta alam. Saya rasa cukup sampai sini aja ya. Saya mohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan. Hati teman-teman semua. Dengan surat al-mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.